Duduk siap. Siap. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, semuanya sehat? Alhamdulillah ya, semuanya sehat, dalam keadaan sehat. Hari ini semangat? Semangat! Tepuk semangat! Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebagai rasa cinta kepada kita, kepada negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Semuanya silakan berdiri. Lagu wajibnya dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, duduk kembali silakan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Ya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, siswa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan runtut dan jelas. Untuk yang kedua, siswa mengelompokkan tanda-tanda hari akhir menjadi kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang ketiga, siswa membuat ilustrasi sederhana tentang kejadian hari akhir dalam bentuk gambar atau cerita pendek. Yang keempat, siswa menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih baik sebagai cerminan hikmah iman kepada hari akhir. Oke anak-anak sekalian, kita lihat ya. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir.
di beberapa surat ya. Oke, selanjutnya next. Di sini ada tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat sugro itu diartikan sebagai kiamat yang kecil ya. Apa saja ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Jadi kaum muslim itu ketika kiamat kecil tiba itu tidak peduli. Misalnya contoh nih, yang biasanya ngaji ke musola jarang ngaji ke musola ya. Yang biasanya ngaji Al-Quran malah asik main HP, tergila-gila oleh kehidupan di dunia sehingga lupa bahwasanya ada akhirat yang kekal dan abadi ya. Orang yang sudah di surga itu kekal, di neraka kekal, tidak ada rasa lapar, haus ataupun bagaimana. Beda dengan dunia itu fana dan hanya bersifat sementara. Perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat itu terang-terangan, tidak memiliki lagi rasa malu. Urat malunya sudah putus. Alias tidak ada lagi rasa malu untuk melakukan perzinahan. Contoh masih kecil udah pacaran, begitu ya? Itu contoh kecil ya. Yang selanjutnya begitu pula mabuk-mabukan ya, banyak dilakukan seolah bukan perbuatan yang diharamkan. Jadi mabuk itu seperti hal yang gaul, hal yang sudah biasa. Padahal khamar itu atau alias minum-minuman terlarang atau yang beralkohol itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Fitnah merajalela di mana-mana sehingga orang-orang memfitnah dengan sesama muslim atau yang bukan muslim, sesama saudaranya memfitnah ya. Itu adalah hal yang sangat tidak diboleh dilakukan. Sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Coba, bencana alam terjadi sekarang di mana-mana, seperti banjir. Biasanya daerah tersebut tidak terkena banjir, sekarang banjir. Lalu pembunuhan, anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya, ya begitu. Dan peperangan antar suku, peperangan antar desa, peperangan antar pelajar itu juga termasuk peperangan. Ayo, kita harus tahu tanda dan ciri-ciri kiamat kecil. Yang selanjutnya, jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak mau lagi berpakaian setengah telanjang. Ya. Lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Coba di kelas, contohnya saja di kelas. Di kelas lebih banyak perempuan apa laki-laki? Perempuan. Lalu banyak perempuan yang tidak menggunakan jilbab, yang auratnya kemana-mana, bajunya yang setengah, kelihatan udaranya, kelihatan tubuhnya. Nah begitu yang sekarang sedang kita alami ya. Bisa dipahami untuk ini? Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya tanda-tanda kiamat besar atau yang disebut kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ada banyak ciri-cirinya nih. Yang pertama, waktu berputar semakin cepat sehingga tahun terasa bulan, bulan terasa seminggu. Kalian puasa nggak ya? Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba kelas 6, tiba-tiba SMP, begitu ya? Waktu semakin cepat, ya. Lalu kiamat besar yang kedua, ininya tanda-tandanya matahari terbit dari sebelah barat, ya. Biasanya kan dari timur dulu ke barat. Nanti kalau kiamat akan terjadi itu dari barat ke timur.
mengikuti jalannya Dajjal dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dajjal diberikan oleh Allah kekuatan dan ilmu yang sangat luar biasa. Bisa mengelilingi bumi itu selama 40 hari dengan kecepatan seperti kilat jalannya juga ya. Lalu yang selanjutnya adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan pikiran yang sesat. Ya'juj dan Ma'juj itu manusia seperti manusia yang bawaannya untuk merusak di muka bumi ini. Perusak pokoknya. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu perbandingannya sangat besar dibandingkan manusia. Satu manusia berbanding 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj datang ke muka bumi ini, mungkin berdesakan dengan manusia itu dan akan meluluh-lantakkan. Siapa yang meluluh-lantakkannya? Nanti ada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Yang selanjutnya, turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nanti keluar datang, yaitu yang bernama Imam Mahdi. Yang selanjutnya turun Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sosok Dajjal ini, sosok Nabi Isa alaihissalam ini turun memberikan kebenaran bahwasanya umat yang diutus, yang dijadikan Tuhan oleh agama Kristen itu akan percaya bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup dan bukan disalib. Itu juga akan membenarkan hal yang seperti itu. Dan juga nanti manusia itu akan diberikan ini bersama Imam Mahdi, ya. Jadi akan menghancurkan Dajjal, yaitu Nabi Isa dan Imam Mahdi akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi lagi. Hilangnya Al-Quran dari mushaf, ya. Jadi manusia itu hilang, nggak ada Al-Quran tuh di muka bumi ini ketika kiamat besar mau datang. Kita mau baca Al-Quran pun tidak bisa, tidak ada satupun ya. Jadi itu tidak ada satu Al-Quran pun. Peristiwa sesudah hari akhir. Di sini ada Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Sirat, Syafaat, surga dan neraka. Di sini adalah pilihannya. Mau ke surga atau ke neraka, ya. Pilih mau yang mana. Gimana cara pilihnya? Bukan karena keinginan kita, tetapi karena amal kita yang menentukan kita mau ke surga atau mau ke neraka. Ya, di sini ada penimbangan, ada pokoknya amal-amal kita sekecil debu akan jadikan pertanggungjawaban. Perbuatan kita sekecil apapun akan Allah, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Di dunia itu akan Allah pertimbangkan dan tidak ada yang terlewatkan satupun, ya, perbuatan tersebut. Mau ketimbangannya yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri. Kalau ke sebelah kanan mungkin jaminannya surga, kalau yang sebelah kiri mungkin jaminannya neraka. Begitu ya. Karena pada dasarnya hidup di akhirat itu kekal, apalagi di surga. Ya. Selanjutnya penjelasan yang tadi ya, Yaumul Barzah adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal, yaitu nanti di masa dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menghadap Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh amal
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu yang paling pertama ya Allah adili yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya ada Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Diperhitungkan seperti tadi Ibu katakan, sekecil debu apapun, sebesar lautan ataupun di mana, tidak ada yang tertinggal perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diperlihatkan ya. Selanjutnya Yaumul Mizan, penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya selama hidup di dunia. Pilihannya Sirat ini adalah yang disebut penentu. Sirat itu apa? Jembatan Siratal Mustaqim, jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik buruknya. Kalau yang amalnya baik itu gampang melalui jalan tersebut. Kalau amalnya buruk susah sekali, bahkan jatuh ke dalam neraka. Bawahnya itu neraka. Ya, digambarkannya seperti itu. Yang selanjutnya syafaat adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman, Islam dan ihsan. Syafaatnya dari siapa? Dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang terakhir surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Ya, surga dan neraka itu pilihan kalian masing-masing. Maunya ke surga apa ke neraka? Kalau yang ingin masuk surga, berbuatlah baik dari sekarang. Ya. Kalau yang masuk neraka, nauzubillah min dzalik. Kita tidak menginginkannya ya. Oke. Yang selanjutnya hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama memperoleh ketentraman dan ketenangan hidup. Yang selanjutnya memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan manusia baik maupun buruk. Yang selanjutnya berperilaku baik kepada siapapun ya, berperilaku baik. Lalu berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Tidak iri terhadap kenikmatan orang lain. Jika orang lain memiliki nikmat, jangan iri. Banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Dia sudah beli ini, alhamdulillah. Gitu ya. Jangan iri, jangan dengki, jangan benci, jangan tidak boleh. Terhindar dari sifat tamak, rakus dan kikir. Dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Sudah ya? Tadi jadi yang Ibu jelaskan sudah dipahami? Sudah dipahami? Sudah. Kalau sudah dipahami, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Yang bisa coba? Oke, Alia apa ya? Karena beriman kepada hari akhir mengingatkan kita akan kematian dan kefanaan sehingga menginsafi diri. Quran surat An-Nahl ayat 60 sampai 61. Oke, tepuk tangan buat Alia. Yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua nih. Apa saja tanda-tanda hari akhir yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis? Oke, jumpa. 1. Keluarnya Dajjal, 2. Keluarnya Imam Mahdi, 3. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 4. Terbitnya matahari dari barat, 5. Turunnya Nabi Isa, 6. Keluarnya binatang melati di bumi, 7. Terjadinya gempa bumi yang amat besar, 8. Terjadinya kekacauan dan kehancuran besar, 9. Terbitnya api dari Hijaz, 10. Waktu yang semakin singkat. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, bagaimana kejadian hari akhir mempengaruhi kehidupan manusia saat ini? Oke, Kalisa. 1. Meningkatkan kesadaran spiritual, 2. Ya. Mengembangkan rasa takwa, 3. Mempertinggi kesadaran
4. Menghindari kemaksiatan. 5. Meningkatkan kebajikan. 6. Mengembangkan empati. Oke, tepuk tangan buat kalian. Ya, terakhir nih. Sebut apa hikmah yang dapat kita ambil dari keimanan kepada hari akhir. Yuk, Bu. Oke, Faris. Mencegahkan perbuatan buruk atau maksiat. Iya. Melakukan hubungan yang lebih dekat. Iya. Dengan Allah mengembangkan rasa syukur dan ketaatan kenyataan. Iya, terus udah. Oke, tepuk tangan buat Faris. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari Bu Milda dari mulai pengertian, lalu ciri-ciri kiamat besar dan kiamat kecil, lalu selanjutnya kejadian setelah hari akhir, dan yang terakhir hikmah beriman kepada hari kiamat. Di situ semuanya sudah paham? Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika sudah paham, selesailah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh kalian semua. Ya, oke ketua kelas, sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Belum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Yeay.